Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang beranggotakan saya Astria Zaskia Putri, saya Pita Priyanti, saya Albergi, saya Raffi Satria Ramadan, saya Fahmi Ramadan, saya Faris Abdillah Syahrul. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Asumsinya, jika ditarik pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli di masyarakat akan meningkat, dan industri pun bisa meningkat jumlah penjualan. Begitu juga sebaliknya. Instrumen kebijakan fiskal juga ada pajak. Pajak merupakan kontribusi kepada negara oleh pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kedua, belanja pemerintah. Pemerintah memiliki pos anggaran pengeluaran yang diatur dalam APBN, yaitu pos belanja gaji pegawai dan pos belanja pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, subsidi. Subsidi merupakan alokasi anggaran dari pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya subsidi rumah tangga dapat memproduksi atau mengonsumsi suatu produk dengan harga terjangkau. Yang keempat, zaman publik. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur atau pengadaan barang. Salah satu sumber pembiayaan berasal dari pinjaman publik. Mekanisme pinjaman publik dilakukan dengan menerbitkan obligasi atau surat berharga. Kebijakan fiskal dari segi teori. Poin 1. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional. Functional finance merupakan kebijakan pengaturan pengeluaran pemerintah dengan melihat dampak tidak langsung terhadap pendapatan nasional yang bertujuan memperluas kesempatan kerja. Poin 2. Kebijakan pengelolaan anggaran, the finance budget approach, merupakan kebijakan pengaturan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi. Poin 3. Kebijakan stabilitas anggaran otomatis, the stabilizing budget, merupakan kebijakan pengaturan pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan biaya dan manfaat dari program yang dijalankan. Kebijakan ini bertujuan menghemat pengeluaran pemerintah. Poin 4. Kebijakan belanja seimbang, balance budget approach, merupakan kebijakan penetapan pembelanjaan seimbang dalam jangka panjang, tetapi akan ditetapkan defisit pada masa resesi dan surplus pada masa inflasi. kebijakan fisik dari aspek perbandingan jumlah perbandingan dan pengeluaran. Poin 1. Kebijakan anggaran seimbang merupakan kebijakan dengan menyusun penerimaan dan pengeluaran sama besar. Kebijakan ini menyebabkan negara tidak perlu beruntung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jika terjadi depresi kelesuan ekonomi, negara sebaiknya tidak menggunakan kebijakan anggaran seimbang karena dapat memperburuk perekonomian. Poin itu kebijakan anggaran defisit merupakan kebijakan dengan menyusun pengeluaran lebih besar daripada pengiriman yang berakibat negara mengalami defisit anggaran. Kebijakan ini diterapkan suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Poin 3. Kebijakan anggaran surplus merupakan kebijakan dengan menyusun penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah dan mengendalikan inflasi. Cara yang
cara yang ditempuh adalah mengurangi jumlah pengeluaran sehingga diharapkan jumlah barang dan jasa yang diminta tidak bertambah dan meningkatkan tabungan pemerintah. Poin 4, kebijakan anggaran dinamis merupakan kebijakan dengan cara menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran yang makin besar atau tidak statis. Anggaran dinamis diperlukan karena makin besar pengeluaran rutin dan pembangunan dibiayai negara. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.